Hai Rek, kalian pasti udah gak asing kan sama yang namanya Menara Eiffel? Menara yang menjadi ikon global di Prancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Kayaknya kurang afdol gitu kalau udah pergi ke Prancis dan belum ke Menara Eiffel. Tapi kalian tahu gak sih awal mula dan tujuan menara ini dibuat itu untuk apa? Oke, kalau gitu mari kita bahas. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi sungai Seine yang terletak di Paris, Prancis. Nama Menara Eiffel ini sesuai dengan perancangnya yaitu Gustave Eiffel. Menara Eiffel ini adalah bangunan tertinggi di Paris. Tinggi menara ini mencapai 325 meter dengan antena yang memiliki tinggi mencapai 24 meter. Lebih dari 200 juta orang telah mengunjungi menara ini sejak pembangunannya di tahun 1889. Menara ini dibangun sekitar tahun 1889. Awal mula pembangunan menara ini adalah sebagai pintu masuk Exposition Universelle atau pameran dunia dan untuk merayakan seabad revolusi Prancis. Eiffel sebenarnya berencana membangun menara ini di Barcelona untuk pameran Universal 1888. Tapi pihak yang bertanggung jawab di Balai Kota Barcelona menolak rencana tersebut. Mereka menganggap pembangunan tersebut aneh dan mahal, dan juga tidak cocok dengan kota itu. Setelah mengalami penolakan rencana di Barcelona, Eiffel mengirim draftnya kepada pihak yang bertanggung jawab untuk pameran Universal di Paris. Nah, sama pihak Paris ini di ACC, Rek. Akhirnya Eiffel bisa membangun menaranya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1889. Menara ini diresmikan pada tanggal 31 Maret 1889 dan dibuka pada tanggal 6 Mei di tahun yang sama. Sebanyak 300 pekerja dikerahkan untuk membangun menara ini. Mereka menggunakan 18.083 besi benam atau bentuk murni dari besi struktural dan 2,5 juta paku untuk membangun menara ini. Untuk pembangunan menara itu pasti juga memiliki risiko yang sangat besar ya, Rek. Tetapi Eiffel mengambil sikap yang sangat berhati-hati. Dalam pembangunannya, dia menggunakan takal bergerak, rel bantu dan layar, sehingga hanya satu orang yang meninggal dalam pembangunan tersebut. Pada awal pembangunan, menara ini menuai berbagai kritik dari masyarakat, Rek. Mereka menganggap menara tersebut sangat mengganggu pemandangan. Pada tahun 1887 sebelum pembangunan, sebanyak 300 seniman menandatangani petisi yang mendeskripsikan Menara Eiffel sebagai tidak berguna dan mengerikan. Tapi pada akhirnya, menara ini berbalik menjadi ciri khas global Prancis dan salah satu struktur yang paling dikenal di dunia. Menara Eiffel sebenarnya hanya memiliki izin berdiri selama 20 tahun, yang berarti menara tersebut harus dibongkar di tahun 1909. Pemerintah kota sebenarnya udah berencana merobohkan menara ini, Rek. Tetapi setelah menara ini terbukti mendatangkan untung dari segi komunikasi, menara ini dibiarkan berdiri setelah izin tersebut kadaluarsa. Menara Eiffel kemudian juga dimanfaatkan di bagian puncak menaranya untuk melakukan pengamatan meteorologi dan juga digunakan untuk melakukan eksperimen pada resistensi udara pada jatuhnya tubuh. Walaupun sempat berdiri kokoh selama puluhan tahun setelah pembangunannya, menara ini juga hampir dijual ke tempat bersih rongsokan pada tahun 1925. Orang yang ingin menjual menara tersebut bernama Victor Lustig. Victor Lustig sendiri terkenal sebagai penipu yang melakukan penipuan di berbagai negara dan dikenal sebagai pria yang hampir menjual menara Eiffel sebanyak 2 kali. Gak tanggung-tanggung ya, Rek, 2 kali. Lustig melakukan hal tersebut dengan cara membawa orang-orang penting masuk ke menara itu dan mengatakan kepada mereka untuk memberikan penawaran kepada besi tua tersebut. Lustig juga mengingatkan kepada mereka masalah ini adalah rahasia negara. Lustig tidak hanya menerima dana untuk menara Eiffel, tetapi dia juga mengumpulkan suap dalam jumlah yang besar. Kemudian peristiwa tersebut pun terungkap, namun Lustig tidak tertangkap.
Sebulan setelah peristiwa tersebut, Lustig pun kembali ke Paris. Dia mengajak 6 pedagang memo lagi dan mencoba untuk menjual menara Eiffel untuk yang kedua kali. Namun kali ini, korban yang dipilih mencoba pergi ke polisi dengan membawa kontrak dan kertas palsu sebelum Lustig bisa menutup kesepakatan. Tetapi Lustig dan temannya berhasil menghindari penangkapan. Pada saat Perang Dunia Kedua, Menara Eiffel juga hampir dihancurkan, Rek. Pada saat itu, kekuasaan Nazi di Prancis hampir habis ditelan oleh sekutu. Untuk kembali merebut semua itu, akhirnya Adolf Hitler mengumumkan sebuah wacana yang cukup membuat kaget publik pada saat itu. Tahu Adolf Hitler kan, Rek? Dia adalah seorang diktator kejam yang membunuh jutaan manusia pada Perang Dunia Kedua. Hitler memerintahkan Jenderal Dietrich von Choltitz yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur militer Paris untuk meruntuhkan seluruh menara yang berada di kota Paris. Namun, Jenderal Dietrich menolak perintah tersebut. Sebenarnya, saat itu berbagai bom sudah dipasang di beberapa bangunan penting, Rek, termasuk di Menara Eiffel ini. Tapi Jenderal Dietrich tidak memberikan perintah kepada bawahannya untuk meledakkan bom tersebut. Akhirnya Menara Eiffel pun bisa selamat sampai sekarang, Rek. Nah, di balik keindahan Menara Eiffel yang mempesona, ternyata menara ini juga dikenal sebagai lokasi favorit untuk bunuh diri, Rek. Sampai saat ini, terhitung lebih dari 300 kali terjadi kasus bunuh diri di Menara Eiffel. Ini menjadikannya tempat yang paling populer untuk mengakhiri hidup di Prancis. Pihak pemerintah sendiri sudah mengupayakan pencegahan dengan meningkatkan jumlah petugas keamanan di menara ini. Bunuh diri di sana biasanya dilakukan dengan cara meminum racun, kemudian menggantungkan diri di menara. Pada tahun 1898, ditemukan pria yang berumur 23 tahun tergantung tak bernyawa di salah satu rangka besi menara ini. Pemerintah pun terkesan menutupi kasus bunuh diri yang terjadi di Menara Eiffel dengan alasan akan mempengaruhi citra menara tersebut sebagai menara untuk bunuh diri. Gak hanya itu, Rek, ada juga kisah tragis yang melibatkan Menara Eiffel. Kejadian tragis tersebut dialami oleh Franz Reichelt. Franz Reichelt merupakan seorang penemu parasut. Ketika itu, dia hendak menguji coba jaket parasut ciptaannya dengan terjun dari lantai 3 Menara Eiffel yang tingginya 276 meter. Namun nasib naas menimpanya. Jaket parasut yang dikenakan tidak berfungsi dengan baik. Rachel pun jatuh ke tanah yang pada saat itu diliputi oleh salju. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Sahabat Rachel sebenarnya sudah mencegahnya untuk melakukan uji coba tersebut, Rek. Otoritas setempat juga sempat tidak memberikan izin Menara Eiffel dijadikan lokasi untuk uji coba. Tetapi Rachel bersikeras untuk mencobanya. Dia juga lebih memilih mencobanya sendiri daripada menyuruh orang lain untuk melakukannya. Namun meskipun nyawanya tidak selamat, tak ada yang sia-sia dari uji coba Rachel ini, Rek. Rancangannya tersebut kemudian dikembangkan menjadi baju parasut yang akhirnya digunakan oleh para pilot dan awak pesawat zaman sekarang. Nah, hanya kisah tragis saja, Rek. Menara Eiffel juga memiliki kisah asmara tersendiri, Rek. Jangan salah loh. Menara ini menjadi tujuan banyak pasangan yang sedang kasmaran. Menara Eiffel pun kini menjadi menara yang identik soal asmara. Ada juga, Rek, wanita yang memutuskan untuk menikah dengan Menara Eiffel. Rabi karo menara, Rek, ya ampun. Wanita tersebut bernama Erika Aya. Dia mengaku menikah dengan Menara Eiffel di usianya yang menginjak 34 tahun. Dia bahkan mengganti nama belakangnya setelah menikah menjadi Erika Eiffel. Erika merupakan seorang operator mesin crane dan mantan atlet panahan asal San Francisco. Namanya dikenal publik lewat film dokumenter Married to the Eiffel Tower. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang menyatakan diri sebagai kaum objektum seksuals. Kaum objektum seksual sendiri yaitu orang yang memiliki orientasi asmara terhadap benda mati. Fenomena objektum seksual sendiri masih jarang dipelajari di dunia. Data yang tersedia masih sedikit dan banyak orang belum mau mengakui orientasi semacam ini. Apalagi di tengah tren bullying dan komentar miring yang kerap beredar bagi kaum dengan orientasi non-mainstream.
Kemudian, patah hati yang paling berat dialami oleh Erika. Sebuah adegan di film dokumenter menunjukkan dia mencium dan menunggangi salah satu palang besi Menara Eiffel. Dari situ, Erika mengaku bahwa pengelola Menara Eiffel menyatakan tidak mau lagi berurusan dengan wanita tersebut. Ibarat cinta tak direstui gitu ya, Rek ya. Setelah putus dengan Menara Eiffel, Erika yang bekerja sebagai operator mesin kren tersebut mengaku dia jatuh cinta lagi dengan mesin kren yang dia operasikan. Dia bahkan merasa bahwa gedung-gedung yang mereka bangun adalah anak-anak mereka yang mereka besarkan bersama-sama. Tapi nggak bisa disalahkan juga ya, Rek, karena kan dia punya objektum seksual tadi, jadi ya gimana ya, intinya jangan membuli, Rek, oke? Nah itulah, Rek, sejarah singkat berdirinya Menara Eiffel dengan berbagai kisahnya. Kalian pengen gak sih, Rek, mengunjungi menara ini? Semoga suatu saat aku dan kalian punya kesempatan untuk bisa melihat langsung menara ini ya, Rek. Oke, Rek, sekian video dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pelafalan nama atau tempat yang aku sampaikan ya, Rek. Kalau ada kekurangan, kurang tepat atau bahkan salah informasi, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Boleh juga komen untuk ide dan saran video selanjutnya. Dan jangan bosan untuk terus dengerin cerita yang aku sampaikan di videoku selanjutnya. Rutam nuwun.